Kali ini kita akan bahas tentang medan listrik. Nah, apa sih yang disebut dengan medan listrik ini? Oke, medan listrik itu adalah daerah yang masih dipengaruhi gaya interaksi. Misal kita buat seperti ini ya. Jadi sumbernya adalah Ki besar, kemudian ujinya ini adalah Ki kecil. Jadi Ki uji ini masih ditolak. Kenapa? Karena dia sama-sama positif, jadi tolak menolak dengan Ki besarnya. Jadi ini masih dipengaruhi oleh gaya. Besarnya untuk medannya itu sendiri, jadi gaya dibagi dengan muatan uji. Kalau misalkan F-nya sama dengan K, Ki besar, Ki kecil, R kuadrat, nah berarti tinggal kita substitusikan saja persamaannya ini untuk menentukan E-nya dibagi dengan muatan uji. Maka Ki ujinya kita hilangkan, jadi Ki1 dengan Ki yang di bawah, Ki kecilnya saling menghilangkan, akan didapat persamaannya itu adalah K Ki besar per R kuadrat. Jadi kita dapat satu persamaan ini, jadi nilai E nya sama saja dengan K Ki besar per R kuadrat. Itu untuk persamaan medan. Untuk garis medan listrik, oke, misalkan seperti ini ya. Jadi tiap muatan itu punya garis medan. Kalau untuk positif berarti garis medannya dia keluar dari muatan itu sendiri, jadi menyebar keluar. Kalau untuk yang negatif itu adalah masuk ke muatannya, jadi garisnya masuk, garis medannya masuk ke muatan. Oke, kalau interaksinya bagaimana, kita ilustrasikan seperti ini. Kalau misalkan dia adalah beda jenis, jadi positif dengan negatif berinteraksi, maka garis medannya itu yang positif itu adalah memberi, kemudian yang negatif yang menerima, sehingga dia timbul interaksi tarik menarik, satunya memberi, satunya menerima. Itu untuk yang beda jenis. Bagaimana untuk kalau yang sejenis? Otomatis dia akan tolak menolak. Kalau misalkan dia sama-sama positif, maka sama-sama pengen memberi. Kalau sama-sama memberi berarti interaksinya itu adalah tolak menolak. Sama juga untuk yang negatif. Untuk medan listrik pada bola konduktor, oke, kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Jadi di permukaan bola itu rata muatannya, kemudian di tengah itu berongga. Saya buat tiga keadaan. Yang pertama itu ada yang di pusat, yaitu 1, yang di permukaan itu 2, yang di luar permukaan itu 3. Untuk menentukan nilai E nya, maka di dalam rongga itu E nya sama dengan 0. Kenapa? Ini adalah besaran vektor. Jadi kalau besaran vektor itu nanti saling mentiadakan, karena di permukaan muatannya itu tersebar muatannya rata. Bagaimana untuk di permukaan sendiri? Kalau untuk di permukaan, maka harga E nya itu sama dengan kaki dibagi dengan jari-jari dikuadratkan. Kalau di luar berarti kita pakai E sama dengan kaki per R kecil. R kecil itu jaraknya dari pusat sampai ke yang kita tanyakan. Itu untuk yang pada bola konduktor. Untuk grafik dari medan dengan jarak atau ke jari-jari bisa kita buat ilustrasi seperti ini ya. Jadi yang ke sumbu vertikal itu adalah nilai E nya, yang horizontal atau yang ke X itu adalah R nya. Pada saat dari pusat R sama dengan 0 sampai dengan R sama dengan jari-jarinya, maka harga medannya itu sama dengan 0. Kemudian dari permukaan sampai dia di luar itu grafiknya semakin menurun. Kenapa? Karena semakin jauh maka R dengan E berbanding terbalik dengan kuadrat, maka lengkungannya itu seperti itu. Selanjutnya itu adalah medan listrik pada keping sejajar. Oke, pada ke plat konduktor, misalkan ilustrasinya gambar seperti ini ya. Yang sebelah kanan tuh negatif semua, kemudian yang sebelah kiri adalah positif, maka arah medan listriknya itu dari positif ke negatif, sehingga dia ke kanan semua dengan berjarak D. Kemudian kalau dia di luar dari platnya berarti jaraknya lebih besar daripada D. Untuk nilai A nya itu adalah luas dari platnya.
Kemudian untuk menentukan nilai E-nya itu adalah rapat muatan dibagi dengan permitivitas. Karena rapat muatan itu adalah banyaknya muatan dibagi dengan luas platnya, maka kita substitusikan akan didapat nilai E-nya itu adalah Q per permitivitas kalikan dengan luas platnya. Itu untuk materi singkatnya tentang medan listrik. Untuk lebih jelasnya bisa kita lanjut ke contoh soal. Sebuah muatan sumber positif 16 milikolom berada 4 cm dari sebuah titik A. Hitunglah besar kuat medan listrik di titik tersebut. Kita soal yang mudah dulu ya. Kita tentukan dulu yang diketahui sumbernya, muatannya itu adalah 16 milikolom. Kemudian kita jadikan satuan SI, jaraknya juga berarti jadikan meter. Kemudian nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Oke, untuk pembahasannya kita ilustrasikan soalnya seperti ini. Jadi muatannya 16 milikolom. Yang ditanyakan berjarak 4 cm dari posisi sumbernya ini. Misal kita buat titik A. Jadi titik A itu berjarak 4 cm dari sumber. Kalau kita ketahui bahwa untuk arah medan listrik itu adalah positif, itu menjauhi dari sumber, jadi arahnya keluar. Maka di posisi A ini arah garis medan listriknya itu adalah ke kanan. Itu untuk arah. Kemudian untuk nilainya itu sendiri, E sama dengan kita pakai persamaannya K per R kuadrat. Semua angka K, Q, dan R-nya sudah ada semua. Berarti tinggal kita substitusikan saja nilainya, akan ketemu persamaannya seperti ini. Berarti hasil akhirnya dari E-nya itu kita sudah dapat menentukannya, yaitu ketemu 9 kali 10 pangkat 10 Newton per kolom. Itu untuk nilai E-nya. Untuk soal berikutnya, yaitu ada 3 buah titik membentuk konfirmasi segitiga siku-siku seperti dilihat pada gambar di bawah ini ya. Pada kode titik tersebut tersimpan muatan identik, jadi sama 8 mikrokolom dan panjang kedua sisinya adalah 2, sama juga. Tentukan kuat medan listrik di titik siku-siku tersebut. Maka langkah pertama kita tentukan adalah arah dari medan listriknya. Untuk yang positif yang di atas berarti arah medan di titik di siku-siku itu adalah ke bawah, yaitu E2. Kemudian untuk yang sebelah kirinya yaitu E-nya arahnya ke kanan. Kenapa? Karena garis dari medan listrik itu sama-sama keluar. Jadi keluar ke kanan, kemudian yang di atas itu adalah keluar ke bawah. Oke, kita tentukan yang diketahui dulu. Nilai Q-nya itu sama, yaitu Q1 sama dengan Q2, ya 8 kali 10 pangkat min 6. Kemudian untuk nilai E-nya juga sama. Kenapa? Karena nilai Q-nya sama, R-nya sama. Berarti nilai E-nya sama. Kita tentukan E1 saja, cukup mewakili. Kita substitusikan nilainya bahwa E itu sama dengan kaki R kuadrat. Akan didapat E-nya sama dengan 18 kali 10 pangkat 7. Nah, kita perhatikan bahwa E1 dengan E2 itu membentuk sudut 90. Maka resultannya itu kita tinggal pakai Pitagoras saja. E1 kuadrat tambah E2 kuadrat. Kita substitusikan karena nilai E-nya sama, berarti hasilnya itu adalah E akar 2. Dan nilai E-nya tadi 18 kali 10 pangkat 7 kalikan dengan akar 2. Maka inilah hasil akhir resultan E di titik siku-siku. Untuk soal berikutnya, 2 buah muatan sumber min 25 milikolom terpisah dengan muatan sumber lain plus 36 milikolom sejauh 10 cm. Tentukanlah sebuah titik sepanjang garis hubung kedua muatan yang menghasilkan resultan medan listriknya 0. Kalau resultan medan listriknya sama dengan 0, maka carilah
E-nya atau medan listriknya itu yang berlawanan yang nilainya sama. Di dalam soal kan ada negatif dan positif. Kita ketahui untuk garis medan listrik itu kalau dia yang positif berarti dia menyebar, berarti menjauhi dari sumber. Kalau negatif dia memasuki sumbernya, berarti panahnya itu masuk dalam muatan kalau negatif. Nah, pada yang soal itu positif sebelah kanan, berarti yang biru itu adalah menyebar keluar dari positifnya semuanya. Kemudian yang merah itu adalah menuju ke negatif semua, sehingga yang berlawanan itu adalah sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri. Untuk menentukan E-nya sama dengan 0, berarti carilah, ambil yang di dekat muatannya itu yang kecil. Kenapa? Karena biar nilai E-nya juga kecil dengan jarak yang dekat. Kalau yang 36 berarti dijauhkan. Supaya kenapa? Supaya jaraknya di bawahnya itu semakin besar. Karena berbanding terbalik, semakin jauh maka E-nya semakin kecil. Berarti kita ngambilnya di E sama dengan 0 itu sama dengan di sebelah kirinya. Oke, kalau sudah ketemu seperti ini tinggal kita samakan saja. Berarti EA sama dengan EB. Kita substitusikan ke dalam persamaannya, yang sama kita hilangkan nilai K-nya, kemudian kita masukkan, substitusikan di posisi P, kita buat pemisahannya adalah X, maka jarak P terhadap min itu X, kemudian dari P sampai dengan positif itu adalah X tambahkan dengan 10, kita masukkan, substitusikan jaraknya. Untuk mempermudah maka kita akarkan semuanya. Jadi 25 diakarkan, kemudian ekuator kita akarkan, yang 36 juga kita akarkan, dan yang di bawah juga kita akarkan. Maka akan dapat 5 per X sama dengan 6 per 10 plus X. Nilai X nya ketemu 50 cm.